Episode 1966-1970. Babak 1966 Kabut Tak Berujung, Tanah Kehidupan, Tanah Suci. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Jie Yuan melayang di atas jurang ketiadaan untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia pergi. Proyeksi tersebut menghilang setelah itu. Di lautan jiwa Yun Ce, bayangan Jie Yuan membuka matanya sekali lagi. Dahulu kala, jurang ketiadaan adalah tempat yang tak tersentuh bahkan oleh Nisuan dan aku, suaranya bergema di telinganya. Tapi sekarang, energi penghancurnya telah menjadi sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa menghancurkanmu, apalagi dewa atau iblis dari masa lalu. Lebih dari 99% energi primal chaos telah mengalir ke abis. Jelas, inilah alasan sebenarnya mengapa abis telah berubah secara mendasar. Fakta bahwa primal chaos jauh lebih lemah dari yang seharusnya sudah merupakan sebuah bencana, tapi jika kamu mempertimbangkan bahwa keadaan sudah seperti ini sejak dahulu kala, dan sejumlah rasa tidak enak yang tidak dapat diprediksi bisa saja muncul pada masa ini, bahkan saya tidak dapat memprediksi skala sebenarnya dari ancaman tersebut. Tapi ada satu hal yang bisa kuberitahukan padamu dengan pasti. Saya merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar ketika saya berdiri di atas jurang ketiadaan, dan semakin dalam saya jatuh ke kedalamannya, semakin besar pula kegelisahan saya. Itu adalah peringatan dari Kaisar Iblis, perasaan jiwa iblisnya. Apapun yang membuat Jie Yuan merasa tidak nyaman, fakta bahwa hal itu membuat Kaisar Iblis lengah pasti mengkualifikasikannya sebagai ketidaknyamanan tersembunyi yang luar biasa. Meski demikian, Anda mungkin memperhatikan kekuatan tarikan yang luar biasa di dalam abis. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa ia telah ada di abis sejak dahulu kala, dan itu adalah salah satu medan gaya yang belum runtuh sepenuhnya seperti energi kehancuran. Ancaman apapun yang mungkin ada di abis, saya tidak percaya hal itu dapat mengatasi medan kekuatan dan mengganggu dunia saat ini. Saya benar-benar berharap bahwa saya tidak mengkhawatirkan apapun. Gambar Jie Yuan menjadi transparan setelah itu. Tidak lama kemudian dia menghilang sepenuhnya dari lautan jiwa Yun Ce. Untuk waktu yang lama, Yun Ce tidak berkata apa-apa di lautan jiwanya. Jie Yuan mengatakan hal yang hampir sama dengan dewa leluhur. Dia berharap dia hanya mengkhawatirkan hal lain. Namun, kurang dari satu dekade setelah Jie Yuan meninggalkan Primal Chaos dan hampir setahun setelah kehendak leluhur tertidur, ketidaknyamanan tersembunyi ini sudah mulai terlihat. Dia hanya melihat satu sudut kecil dari ketidaknyamanan yang tersembunyi ini, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya tidak berdaya dan putus asa. Omong-omong, Jie Yuan telah menyebutkan bahwa alam primal chaos saat ini menyembunyikan sebuah rahasia besar dan rasa tidak enak yang tersembunyi. Dia tidak pernah menjelaskan apa rahasia besar itu, tapi tidak apa-apa, karena dia sudah tahu apa yang dia bicarakan. Dia telah memperhatikan kehendak leluhur. Dia ingat betapa terkejutnya Jie Yuan ketika dia menemukan bahwa energi mendalam gelap dan energi mendalam terang ada secara harmonis di dalam dirinya. Satu-satunya keberadaan yang bisa membuat Kaisar Iblis pingsan seperti itu, tentu saja, dewa leluhur. Hanya saja Jie Yuan kurang berani untuk menjalin hubungan pada saat itu. Ketika semua kemungkinan lain telah habis, dan bukti lebih lanjut, yaitu rantai takdir yang mengikat Xia King Yue, telah disajikan. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa dewa leluhur, meski sudah mati, masih ada di kosmos ini dalam beberapa bentuk. Dewa leluhur telah menciptakan dewa penciptaan dan Kaisar Iblis. Tentu saja, Jie Yuan menghormatinya dari lubuk jiwanya. Dia tidak pernah bisa menentang atau tidak menghormati dewa leluhur dengan cara apapun. Dia juga tidak pernah bisa mengungkapkan satu pun rahasianya. Semua hal dipertimbangkan, mungkin dewa leluhur adalah alasan sebenarnya Jie Yuan pada akhirnya memilih untuk menghancurkan harapan, tekad dan kebencian dirinya dan seluruh klannya dengan tangannya sendiri, dan mengubur mereka semua di luar Primal Chaos. Waktu berlalu dengan cepat di tengah keheningan yang menindas. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya Yun Ce membuka matanya di dunia nyata. Seolah diberi isyarat, Ciu Yao membuka penghalang dan melangkah maju untuk menemuinya. "Kamu akhirnya bangun?" Katanya dengan suara khawatir, "Aku baru saja akan menyeretmu keluar dengan paksa." Yun Ce memberinya senyuman lembut sebelum menjawab, "Aku baik-baik saja. Saya hanya perlu waktu untuk memikirkan beberapa hal. Luka-lukanya sebagian besar pulih dengan sendirinya selama beberapa hari terakhir." Benar-benar, Ciu Yao perlahan duduk di depan Yun Ce sebelum menatap langsung ke pupil matanya.
Apakah kamu sudah benar-benar mengetahui apa yang harus kamu lakukan? Yun Ce balas menatap tanpa ragu sedikit pun. Namun alih-alih menjawab pertanyaannya, dia malah berkata, ceritakan semua yang telah kamu pelajari dari jiwa Mobile Chen. Sebelum itu, jawab Chi Wuyao, saya perlu mengetahui semua yang Anda ketahui tentang Abyss. Tidak ada yang perlu disembunyikan pada tahap ini, bukan? Awalnya, Yun Ce berencana untuk membawa rahasia Dewa Leluhur dan kebenaran lengkap Xia King Yue ke dalam kubur. Chi Wuyao pasti tahu bahwa dia menyembunyikan suatu rahasia besar, tetapi dia tidak pernah menanyakan hal itu kepadanya karena dia menghormati keinginannya. Tapi sekarang, hal itu persis seperti yang dia katakan. Tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia membutuhkan setiap informasi yang bisa dia peroleh untuk mencari harapan sementara yang mungkin tidak ada. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah membantunya selama ini. Jadi, Yun Ce ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Oke, dia segera menceritakan kisah yang telah diceritakan oleh kehendak leluhur kepadanya saat itu. Dia memberitahunya bagaimana Dewa Leluhur telah memodifikasi Primal Chaos yang asli dan membaginya menjadi dunia keberadaan dan kepunahan, bagaimana kehidupan muncul dan apa yang terjadi setelahnya, perang mengerikan antara para dewa dan iblis, kerusakan yang diakibatkannya, hukum di Abyss, kelahiran kembali Dewa Leluhur. Siklus hidup Dewa Leluhur yang ke-1000, kebenaran Xiao Lingqi dan Xia King Yue. Dia memberitahu Chi Wuyao segalanya dan tanpa syarat. Sebelum kedatangan para pionir, dia mengira bahwa rahasia ini akan selamanya menjadi rahasia antara He Ling dan dirinya sendiri. Akhirnya, dia memberitahu Chi Wuyao tentang ingatan jiwa yang ditinggalkan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuknya. Untuk waktu yang lama, Ratu Iblis tidak bisa berkata apa-apa. Jelas sekali, bahkan seorang wanita dengan kecerdasan dan kebijaksanaan tak tertandingi seperti dia membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menerima dan mencerna semua yang dia dengar hingga saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Xia Tiyue bertindak seperti itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Yun Ce begitu terluka hingga jiwanya hampir terkoyak saat itu. Nasib Yun Ce, nasib Xia King Yue, siapa sangka bahwa dalang di balik segalanya adalah Dewa Leluhur. Siapa sangka Dewa Leluhur adalah Xiao Lingqi. Terlebih lagi, transformasi Abyss adalah alasan Dewa Leluhur memilih untuk dilahirkan kembali ke alam semesta ini. Dalam hal ini, Abyss adalah penyebab sebenarnya di balik segalanya. Ini tentu saja merupakan akar penyebab di balik nasib rekayasa Yun Ce dan Xia King Yue. Jurang maut, ... Beberapa saat kemudian, Chi Wuyao menghela napas pelan dan menatap Yun Ce sekali lagi. Dia berkata dengan lembut, saya telah berkali-kali berteori tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu, dan beberapa di antaranya sangat konyol sehingga saya tidak bisa menahan tawa pada diri saya sendiri. Bayangkan, bahwa kebenarannya jutaan kali lebih aneh daripada teori saya yang paling berani sekalipun. Sungguh, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kebenarannya jika Dewa Leluhur tidak memberitahumu sendiri, bahkan jika Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis masih ada di dunia ini. Matanya perlahan berubah dingin dan keras setelah dia menenangkan diri. Yang sudah lewat sudah lewat. Meskipun menakjubkan, hal itu tidak lebih penting dari masa kini. Berkat pengakuan Yun Ce, gambaran Abyss yang dia bangun menggunakan ingatan terakhir Mobile Chen menjadi lebih lengkap dari sebelumnya. Jiwa Mobile Chen terlalu kuat, dan jiwa iblisku terluka parah. Baru setelah jiwanya hampir sepenuhnya tersebar, aku akhirnya dapat memperoleh beberapa informasi darinya. Chi Wuyao akhirnya memulai ceritanya sendiri. Selain kenangan terbarunya, sebagian besar yang kudapatkan adalah apa yang dianggap sebagai pengetahuan umum di dunia, jurang maut. Yun Ce hanya menunggu dengan sabar sampai dia melanjutkan. Perlahan, Chi Wuyao mulai bercerita tentang dunia Abyss. Pada awalnya, Dewa Leluhur membagi energi Primal Chaos menjadi dua. Yang satu menjadi dunia subur yang penuh dengan kehidupan, dan yang lainnya menjadi jurang maut yang hanya dipenuhi kepunahan dan kehancuran. Namun, hukum yang diterapkan Dewa Leluhur pada Abyss perlahan-lahan runtuh karena berlalunya waktu dan perang para dewa dan iblis. Energi dunia kita mulai bocor dengan cepat ke dalam jurang maut, dan semacam transformasi aneh terbentuk setelah energi keberadaan dan kepunahan bercampur dan bereaksi satu sama lain. Akibatnya, dunia kita kehilangan sebagian besar energinya dan menjadi sangat lemah dan rapuh. Di sisi lain, energi kepunahan di dalam jurang maut juga menurun drastis. Akhirnya, energi kepunahan di beberapa daerah menjadi sangat lemah sehingga hampir tidak dapat ditinggali. Namun,
Abis pada akhirnya adalah dunia yang sebagian besar terdiri dari energi kepunahan. Kurang dari 1/1000 dari seluruh abis dapat ditinggali meskipun sebagian besar energi primal chaos telah mengalir ke dalamnya. Akibatnya, abis terbagi menjadi 3 dunia berbeda. Mereka, kabut tak berujung, tanah kehidupan, dan tanah suci. Kabut tak berujung, tanah suci, Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Ciwu Yao melanjutkan, di abis, energi kepunahan diberi nama, Abyssal Dust. Itu adalah zat yang melahap tubuh, umur dan bahkan jiwa. Debu neraka yang terlalu tebal akan membentuk semacam kabut debu yang meresap. Itu sebabnya mereka menyebutnya, kabut tak berujung. Kabut tak berujung menempati lebih dari 99% ruang di abis. Tak perlu dikatakan lagi, ini sangat besar. Semakin dalam Anda menjelajahi kabut tak berujung, semakin buruk debu neraka yang dihasilkan. Pada akhirnya, penglihatan dan persepsi setengah dewa saja tidak akan cukup untuk menavigasi kabut tak berujung dengan aman. Bahkan dengan persiapan yang matang, sangatlah mudah untuk tersesat dan terjebak di dalam kabut tak berujung sampai kamu mati. Selain itu, debu neraka bukanlah satu-satunya ancaman di kabut tak berujung. Abyssal Beast adalah makhluk yang lahir dari energi kepunahan, dan mereka memakan debu abisal untuk menopang diri mereka sendiri. Sayangnya, Ciwu Yao tidak dapat mengetahui apa itu, binatang neraka, dan seberapa kuat mereka. Berikutnya adalah negeri orang hidup. Sebagian besar daratan di luar kabut tak berujung disebut tanah kehidupan, dan di sanalah sebagian besar makhluk hidup di jurang neraka berada. Namun, hanya karena disebut tanah kehidupan bukan berarti bebas dari debu neraka. Artinya, debu neraka cukup tipis sehingga kebanyakan orang dapat bertahan hidup, namun hanya sedikit. Faktanya, sebagian besar penduduk abis memiliki umur yang sangat pendek, dan satu-satunya cara mereka dapat hidup lebih lama adalah dengan mencapai budidaya yang lebih tinggi dan mengandalkan kekuatan untuk melawan kerusakan debu abisal. Inilah sebabnya sebagian besar anak-anak yang lahir di abis ditakdirkan untuk menemui kematian dini tanpa perlindungan yang memadai. Perlindungan. Yun Ce mengangkat alisnya. Alih-alih menjawab kebingungannya secara langsung, Ciwu Yao melanjutkan penjelasannya. Konon, ada tempat di tanah kehidupan di mana debu neraka hampir sepenuhnya terisolasi. Mereka juga merupakan jantung dari tanah kehidupan. Orang-orang menyebutnya, 6 kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan, mata Yun Ce bergetar untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai. Apakah mereka, semuanya diperintah oleh dewa sejati? Ciwu Yao perlahan mengangguk meskipun ekspresi Yun Ce sedih. Itu betul, 6 kerajaan God of the Abyss semuanya diperintah oleh dewa sejati. Dewa sejati yang telah punah sejak lama, dan seharusnya hanya ada dalam catatan sejarah kita. Yun Ce menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, ada berapa total dewa sejati? Salah satu dari 6 kerajaan Tuhan diperintah oleh 2 dewa sejati, sedangkan sisanya diperintah oleh masing-masing 1 dewa sejati. Dengan kata lain, 6 kerajaan Tuhan memiliki total 7 dewa sejati. Setiap dewa sejati mampu menciptakan penghalang yang menyelimuti seluruh kerajaan mereka dan mencegah debu neraka masuk secara permanen. Karena perlindungannya tidak melampaui batas kerajaan, mereka menyebutnya rahmat ilahi. Secara alami, mereka yang lahir di kerajaan Tuhan tidak perlu khawatir tentang korupsi debu kecuali mereka melangkah melampaui batas negara mereka. Jelas, ada batasan sejauh mana rahmat ilahi meluas. Sebagian besar penduduk abis menghabiskan seluruh hidup mereka bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaan Tuhan tetapi tidak pernah melakukannya, dan bahkan kerajaan itu sendiri sering mengusir orang-orang yang mereka anggap tidak produktif untuk menjaga populasi mereka tetap terkendali. Semua bangsa dan ras di luar kerajaan dewa sangat ingin dekat dengan kerajaan Tuhan baik secara harfiah maupun kiasan. Setiap tahun, mereka membayar harga yang sangat mahal hanya untuk menukarkan rahmat ilahi dalam jumlah terbatas. Hanya dalam beberapa kalimat, Ciwu Yao telah memberinya gambaran lengkap tentang lingkungan yang kejam dan hukum kelangsungan hidup abis. Bagaimana dengan tanah suci? Yun Ce bertanya. Tanah suci adalah satu-satunya tempat di seluruh abis yang bebas dari debu abisal tanpa gangguan dari luar. Ciwu Yao berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih gelap. Itu juga tempat di mana tuan dan keberadaan paling dihormati dari seluruh abis, Raja Abisal, tinggal. Babak 1967 Raja Neraka yang misterius. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Raja Neraka. Jika dia pernah mendengar gelar ini sebelum invasi abis,
itu tidak akan membebani hati nuraninya sedikitpun. Ada alam bintang, ras, dan negara yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan jumlah raja, kaisar, dan raja yang sama banyaknya. Apapun gelar mereka, mereka semua berada di bawahnya, Kaisar Yun dari Primal Chaos. Tapi sekarang, dua kata itu cukup untuk mengusir seluruh udara di paru-parunya. Menurut legenda abis, udara tanah suci begitu murni sehingga hampir bisa menyucikan jiwa. Tidak hanya dipenuhi rumput dan bunga dalam berbagai bentuk, warna dan ukuran, langitnya juga sangat biru dan cerah sehingga setiap awan dapat terlihat dengan jelas. Yun Ce, suara Ciu Yao menjadi serius. Bagi penduduk abis, tanah suci adalah tempat paling suci di seluruh dunia. Ini adalah tanah suci yang hanya bisa mereka hormati, tapi tidak pernah mereka capai. Tapi di dunia kita, tanah suci yang mereka impikan dapat ditemukan di mana saja. Jurang Maut telah menjadi mimpi buruk terburuk di alam dewa dalam beberapa minggu terakhir, namun tak seorang pun tahu bahwa hal paling biasa dan umum yang mereka nikmati adalah kemewahan terbesar yang bisa diharapkan didapatkan oleh penduduk Jurang Maut. Tanah murni abadi, Mo Beichen telah mengucapkan 3 kata ini sebelum dia meninggal. Itu adalah keinginan yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang-orang di belahan dunia ini. Orang seperti apa Raja Neraka itu? Yun Ce bertanya. Kekuatan Mo Beichen sangat menakutkan, namun dia tidak lebih dari seorang hamba setia Raja Neraka. Mata iblis Ciu Yao menjadi gelap, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Dia adalah penguasa abis, dewa para dewa, dan pencipta dunia keberadaan di abis. Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa dia telah ada sepanjang sejarah abis. Apa? Yun Ce berseru kaget, apakah maksudmu Raja Neraka sudah ada sejak sebelum jurang neraka ada? Itu benar, Ciu Yao mengangguk pelan. Pada awalnya, Raja Abisal menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan artefak khusus yang mendalam untuk menciptakan tanah kehidupan yang pertama. Disitulah dia dan banyak orang yang selamat, lainnya tinggal selama beberapa waktu. Setelah hukum yang mengatur abis runtuh, dan semakin banyak energi primal chaos mengalir ke dalamnya, energi kepunahan di tempat-tempat tertentu di abis semakin menipis. Hasilnya, Raja Neraka mampu memperluas tanah kehidupan dan mengumpulkan lebih banyak korban. Periode lama setelah itu cukup stabil. Para survivors menambah jumlah mereka melalui reproduksi dan suksesi, dan seiring berjalannya waktu mereka berubah menjadi abis yang mereka miliki sekarang. Yun Ce bersenandung. Apakah mereka yang selamat? Kamu benar, kata Ciu Yao. Orang yang selamat pertama adalah para dewa dan iblis yang jatuh ke dalam jurang maut karena satu dan lain hal bertahun-tahun yang lalu. Namun, abis adalah tempat yang jauh lebih mematikan dibandingkan sekarang. Itu sangat mematikan bahkan dewa sejati dan dewa iblis pun nyaris tidak mampu bertahan dalam lingkungan kejamnya. Meskipun negeri kehidupan semakin besar, dan energi kepunahan semakin menipis di kemudian hari, populasi dewa dan iblis mereka tetap langka karena tidak ada dewa sejati atau dewa iblis baru yang dijatuhkan ke dalam jurang maut. Anda tahu mengapa? Itu karena perang telah berakhir, dan dewa serta iblis telah punah di Primal Chaos. Saat ini, sebagian besar dewa sejati yang ada di abis adalah penduduk asli yang lahir di abis. Dewa sejati dan dewa iblis yang pernah mengambil bagian dalam upaya besar untuk menciptakan dunia abis sudah lama tiada. Semuanya, kecuali Raja Neraka. Yun Ce bertanya dengan serius, Mo Beichen adalah bawahan Raja Neraka. Dia seharusnya mengetahui bawahannya dengan baik, bukan? Ciu Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Neraka tidak memiliki nama, atau lebih tepatnya, nama aslinya tidak pernah diketahui siapapun. Yun Ce, penduduk abis selalu mengenal Raja Abisal sebagai Raja Abisal saja. Itu sama bahkan jika kamu mencari catatan tertua dari abis. Lupakan Ksatria Neraka, bahkan keempat imam besar Tanah Suci tidak tahu siapa nama aslinya. Tidak ada yang berani bertanya kepadanya tentang hal itu juga. Sepertinya nama aslinya adalah hal yang tabu bagi Raja Abisal bahkan sampai hari ini. Yah, itu tidak penting, kata Yun Ce sambil mengangkat bahu. Faktanya, tidak masalah sedikit pun apa sebutan untuk Raja Neraka. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa dia adalah dewa sejati dari ras dewa kuno. Ciu Yao melanjutkan, semua dewa dan iblis yang jatuh ke dalam jurang maut telah mati, tetapi pencipta paling awal dunia jurang maut, Raja Neraka, masih hidup hingga hari ini. Saya yakin dia jauh lebih kuat daripada dewa sejati atau dewa iblis konvensional Anda. Faktanya,
dia pasti menikmati status bergengsi ketika ras dewa masih berkuasa, dan dia belum jatuh ke dalam jurang maut. Saya akan mempelajari catatan kuno setelah diskusi ini. Jumlah dewa tingkat tinggi yang dijatuhkan ke abis seharusnya cukup sedikit, jadi tidak akan sulit untuk mempersempitnya menjadi satu nama. Yun Ce tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan paling penting, sudah berapa lama sejak Raja Abisal pertama kali mendirikan dunia abis? Itu adalah titik awal dari dunia abis. Yun Ce yakin hal itu terekam dengan cukup jelas dalam kronik abis. 3 juta tahun, jawab Ciu Yao. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Jawabannya mengejutkan Yun Ce, itu karena perang besar antara para dewa dan iblis belum dimulai 3 juta tahun yang lalu. Itu seperti yang diklaim oleh dewa leluhur. Hukum abis telah runtuh sejak dahulu kala, dan perang hanya mempercepat transformasinya. Faktanya, 3 juta tahun yang lalu adalah saat Jie Yuan ditipu oleh Moe dan diasingkan dari Primal Chaos, bukan? Alasan Jie Yuan dan Dewa Iblisnya mampu bertahan dalam kehampaan yang keras di luar Primal Chaos selama 3 juta tahun adalah berkat World Piercer. Dia telah menggunakannya untuk menciptakan ruang mandiri bagi mereka untuk tinggal. Meski begitu, Jie Yuan dipenuhi bekas luka jelek dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan Dewa Iblisnya mendekati akhir masa hidup mereka. Itu sebelum disebutkan bahwa kehidupan yang keras telah memutarbalikkan jiwa jahat mereka hingga menjadi gila. Memikirkan bahwa Raja Abisal tidak hanya selamat dari abis yang kaya akan kepunahan saat itu, tapi dia masih hidup sampai hari ini. Ciu Yao berkata sambil berpikir, tapi kita hanya bisa menggunakan periode ini sebagai referensi. Itu karena 3 juta tahun mereka tidak sama persis dengan 3 juta tahun kita, menurutku. Bagaimana apanya, di abis, terdapat fenomena aneh yang dikenal sebagai gelombang hitam waktu. Gelombang hitam waktu, ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar hal seperti itu. Jika dia mengatakan, Black Tide of Space, maka dia bisa membayangkan satu atau dua hal, tapi waktu, itu adalah domain yang Yun Ce tidak pernah bisa dekati. Ciu Yao menjelaskan, aliran waktu selalu konstan, seragam, dan tidak dapat disentuh oleh kekuatan eksternal apapun sejak dahulu kala. Kemungkinan besar itu adalah salah satu hukum dasar yang diberikan dewa leluhur kepada dunia ini saat dia pertama kali menciptakannya. Namun, ceritanya berbeda untuk abis. Mungkin karena ia telah melepaskan diri dari hukum dewa leluhur atau semacamnya, tapi siklus waktu di abis hampir tidak konstan. Terkadang mengalir lebih cepat dari biasanya, dan terkadang lebih lambat. Ini seperti air pasang. Sederhananya, aliran waktu di abis akan bertambah cepat atau lambat dari waktu ke waktu. Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab, saya mengerti mengapa Anda mengatakan bahwa 3 juta tahun mereka tidak persis sama dengan 3 juta tahun kita, tetapi Anda juga menyebutkan bahwa ia mengalir lebih cepat atau lebih lambat secara berkala. Ada perbedaan waktu, tapi seharusnya lebih singkat dari yang Anda kira. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan menyadari adanya perbedaan meskipun waktu mereka mengalir lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Sejujurnya, aku tidak begitu paham. Ada masalah dengan ini. Itu yang ingin kamu katakan, kan? Ciu Yao bertanya. Yun Ce mengerutkan kening. Jarang sekali Ciu Yao menyelanya seperti ini, jadi dia hanya menunggu. Penjelasan lebih lanjut, dia telah memasuki mutiara surga abadi 2 kali dalam hidupnya, dan kedua kali aliran waktu di alam surga abadi surga jauh lebih lambat daripada dunia nyata. Namun, dia tidak pernah melihat ada yang salah dalam hal persepsi spiritual. Dia bisa saja membodohi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa waktu berjalan seperti biasa jika dia tidak mengetahuinya. Sebenarnya justru sebaliknya, kata Ciu Yao dengan muram. Saat para dewa dan iblis berperang besar melawan satu sama lain, seluruh dunia berubah, dan banyak sekali ruang yang dihancurkan dalam prosesnya. Namun, aliran waktu tidak terpengaruh sedikit pun. Itu karena waktu adalah salah satu hukum paling mendasar di alam semesta. Sejujurnya, aku akan sampai pada kesimpulan yang sama denganmu jika aku tidak memiliki jiwa kaisar iblis nirwana. Saya mengira ini adalah fenomena yang menarik, namun saya tidak terlalu memperhatikannya. Namun, istilah gelombang hitam waktu telah sangat mengguncang jiwa kaisar iblis nirwana milikku. Apa kamu tahu kenapa? Jika roda waktu di dunia mulai lepas kendali, maka itu berarti hukum lainnya juga mulai berantakan. Yun Ce, tidak hanya itu, fenomena ini semakin memburuk. Pada awalnya,
gelombang hitam waktu hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun, dan perbedaan waktunya cukup kecil sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak kekhawatiran. Namun, periode antara setiap kejadian semakin pendek, dan tingkat besarnya juga terus bertambah. Singkatnya, gelombang hitam waktu terakhir terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, dan besarnya 10 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Petik 2. Jadi begitu, Yunce bergumam, Raja Abisal menyadari bahwa hukum abis berada di ambang kehancuran total karena gelombang hitam waktu terus bertambah buruk setiap saat. Itu sebabnya dia melakukan segala daya untuk menemukan jalan kembali ke Primal Chaos. Qiu Yao melanjutkan, Anda benar mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak akan menyadari adanya perbedaan meskipun waktu mereka mengalir lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Itu sebabnya saya yakin hanya segelintir orang di abis yang menyadari fenomena ini, dan bahkan di antara orang-orang itu, hanya sedikit yang benar-benar memahami bencana absolut dan tak terhindarkan yang ditimbulkannya. Setelah hening lama, Yunce bertanya, apakah ada hal lain? Qiu Yao menjawab, sebagian besar informasi yang saya peroleh dari jiwa Mo Beichen dianggap sebagai pengetahuan dasar di abis. Aku juga sudah memberitahumu semua yang dia ketahui tentang Raja Neraka. Saya telah belajar banyak tentang kehidupan Mo Beichen, dan saya yakin Anda harus mendengarnya. Suara Qiu Yao tiba-tiba berubah lembut. Kisahnya tidak penting, tapi itu adalah lambang kehidupan sebagian besar penduduk abis. Dia memulai ceritanya sebelum Yunce bisa memberikan tanggapannya. Mo Beichen lahir dari klan kelas menengah di negara tak bertuhan, dan ayahnya adalah salah satu tetuanya. Dia lebih beruntung daripada rata-rata penghuni abis, tapi tidak cukup beruntung untuk dilahirkan di kerajaan Tuhan di mana rahmat ilahi dari dewa sejati akan melindungi pertumbuhannya. Akibatnya, ia harus tumbuh di lingkungan dengan debu jurang yang tipis, dan butuh banyak upaya dari para seniornya untuk memastikan bahwa ia tumbuh cukup kuat dan sehat. Lingkungan yang kejam mengarah pada hukum kelangsungan hidup yang kejam. Dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih muda, jadi dia diberi sumber daya dan perlindungan terbaik yang mampu diberikan oleh klan. Adapun saudara laki-laki dan perempuannya, mereka ditinggalkan karena mereka tidak cukup berbakat, dan mereka semua akhirnya mati dalam debu jurang. Pada saat dia mencapai usia 100 tahun, kurang dari 30% teman-temannya yang tumbuh bersamanya masih hidup. Setelah dia tumbuh cukup kuat untuk melawan kerusakan debu jurang dengan kekuatannya sendiri, dia memikul harapan klannya di pundaknya dan bertujuan untuk menjadi ksatria neraka di Tanah Suci. Dia telah berkelana ke Sandy Pits dan memasuki kabut tak berujung untuk melatih dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya cukup kuat untuk menantang cobaan di Tanah Suci, dia mengucapkan selamat tinggal kepada klannya, istri dan kedua putrinya dan mengikuti sponsornya, seorang ksatria neraka, ke Tanah Suci. Ujian untuk menjadi ksatria neraka berlangsung selama 5 tahun, dan tentu saja itu sangat keras dan kejam. Tetap saja, dia bertahan dan mampu menjadi Abyssal Knight resmi. Namun, ketika dia kembali ke rumah dalam kejayaan, dia menemukan bahwa klannya telah salah mempercayai rumor bahwa dia telah meninggal dalam persidangan 3 tahun lalu dan berhenti melindungi istri dan anak-anaknya. Istrinya hanyalah Raja Ilahi, budidayanya hampir tidak cukup untuk melindungi dirinya dari debu jurang, apalagi kedua putrinya. Terlebih lagi, putrinya saat itu baru berusia 20 tahun, jadi tentu saja mereka lebih lemah dari istrinya. 3 tahun setelah klan tersebut mencabut perlindungan mereka, kedua putrinya akhirnya menyerah pada korupsi debu neraka dan jatuh sakit parah. Mereka meninggal hanya setengah bulan sebelum dia pulang. Istrinya bunuh diri setelah menguburkan kedua putri mereka. Mo Beichen telah kembali ke rumah dengan hati yang penuh kegembiraan dan kemuliaan tertinggi, tetapi yang dia dapatkan hanyalah tragedi yang mengerikan. Dia bahkan tidak pernah memberitahu istri dan putrinya bahwa dia telah menjadi ksatria neraka yang mulia. Yunce mencibir. Itu cukup menyedihkan dan menyedihkan. Mo Beichen adalah seorang pria yang cukup mampu untuk menjadi ksatria neraka, namun hidupnya masih disertai dengan kesengsaraan seperti itu. Saya hanya bisa membayangkan jenis api penyucian yang dialami para penghuni abis, atau mungkin mereka sudah terbiasa dengannya. Mo Beichen mengajukan diri untuk menjadi pionir ketika ada kesempatan. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Itu karena tidak ada kelompok lain sebelum kelompoknya yang pernah berhasil masuk ke dalam dunia kita. Kebanyakan dari mereka tewas dalam upaya tersebut, sementara beberapa orang yang selamat yang beruntung semuanya dilempar kembali ke jurang maut. Bab 1968 Cermin Aneh. Bab yang diedit sebagian,
puing-puing. Sekarang dia memikirkannya, mata Mo Beichen yang selalu acuh tak acuh terasa kosong. Seolah-olah dia tidak punya apa-apa selain kehormatannya sebagai ksatria neraka. Tentu saja, sebagai anggota Primal Chaos, mustahil bagi Yun Ce untuk merasakan simpati sejati pada pria itu. Pada saat inilah Yun Ce menanyakan kepada Ciu Yao pertanyaan yang paling ingin dijawabnya. Medan kekuatan di terowongan menuju jurang neraka cukup kuat untuk menghentikan bahkan Jie Yuan agar tidak turun sepenuhnya. Bagaimana orang-orang abis bisa mengatasinya dan memindahkan orang-orang mereka sampai ke God Realm of Absolute Beginning? Ciu Yao mengambil waktu sejenak untuk mengatur pikirannya sebelum menjawab. Intinya, mereka melakukannya melalui penembusan luar angkasa. Menusuk luar angkasa. Yun Ce segera menerima penjelasannya. Itu masuk akal. Siapakah Kaisar Iblis yang memukul surga? Dia adalah Kaisar Iblis yang memerintah para Dewa Iblis. Jika medan kekuatannya cukup kuat untuk membuatnya waspada, tentu saja Dewa Jurang sejati tidak akan mampu menolaknya. Dengan kata lain, penduduk abis mampu mengantarkan para pionir ke alam Dewa Permulaan Absolut bukan karena mereka telah menembus medan gaya, namun karena mereka telah menembus ruang itu sendiri sebelum memulai teleportasi. Kau lebih tahu dariku kondisi lorong neraka berkat ingatan jiwa yang ditinggalkan Kaisar Iblis pemalu surga untukmu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini hal tersebut ada dalam bentuk yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat atau pemahaman normal. Medan kekuatannya cukup kuat untuk memutarbalikkan dan menghancurkan segala bentuk gangguan eksternal. Oleh karena itu, tidak mudah bagi penduduk abis untuk menembus ruangnya. Yun Ce sepenuhnya setuju dengan Ciu Yao. Kekuatan tarikan di terowongan itu begitu kuat sehingga Jie Yuan menyerah pada rencana awalnya untuk menjelajahi jurang neraka meskipun faktanya dia adalah Kaisar Iblis, dan penusuk dunia memiliki lebih banyak energi daripada yang dimilikinya saat ini. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Bagaimana mereka bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Kaisar Iblis pemalu surga dan penusuk dunia? Kata Yun Ce sambil mengerutkan kening. Ciu Yao berkata perlahan, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, dunia eksistensi di jurang neraka telah dimulai dengan Raja Neraka menciptakan tanah kehidupan pertama dengan kekuatannya yang luar biasa dan artefak mendalam yang tidak diketahui. Artefak mendalam yang tidak diketahui itu adalah artefak spasial. Saat itu terdapat lebih banyak debu jurang dibandingkan sekarang, jadi beban untuk mempertahankan tanah kehidupan sebagian besar ditanggung oleh artefak spasial yang mendalam. Faktanya, ia harus melepaskan kekuatannya begitu lama hingga akhirnya kehabisan energi dan berhenti bekerja sepenuhnya. Untungnya bagi mereka, debu jurang di banyak area abis telah menjadi jauh lebih lemah pada saat itu, sehingga mereka tidak lagi harus bergantung pada artefak spasial yang mendalam untuk mempertahankan tanah kehidupan lagi. Artefak mendalam spasial tertidur lelap setelah terlalu memaksakan diri, dan tidak lama kemudian ia perlahan pulih. Jadi, kata Yun Ce, artefak mendalam spasial ini adalah apa yang digunakan Raja Abisal untuk menembus ruang angkasa. Itu betul, Ciu Yao mengangguk ringan. Faktanya, Raja Abisal telah mencoba menembus terowongan dengan artefak spasial yang mendalam sejak lama sekali. Setiap kali artefak mendalam spasial memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dia akan mengumpulkan kekuatan dirinya dan semua dewa abis yang sebenarnya dan mencoba menciptakan jalur spasial yang menembus langsung ke alam dewa awal mutlak. Ternyata, gabungan kekuatan setiap dewa sejati di jurang neraka dan artefak mendalam spasial yang aneh namun kuat itu cukup kuat untuk menembus medan gaya. Namun, medan kekuatan yang menakutkan juga mendistorsi jalur spasial secara substansial. Jadi mereka mencoba lagi dan lagi. Setiap kali mereka gagal, mereka akan melakukan penyesuaian yang sesuai dan menunggu artefak spasial yang mendalam terisi ulang sebelum melakukan upaya berikutnya. Medan kekuatan yang mempengaruhi jalur abisal adalah konstan, yang berarti mereka hanya perlu berhasil satu kali. Setelah itu, mereka hanya perlu menelusuri kembali jejak mereka di lain waktu dan mencapai hasil yang sama. Hati Yun Ce tenggelam saat mendengar ini. Setiap upaya menghabiskan setiap tetes energi yang dimiliki artefak spasial, dan pada awalnya pemulihannya sangat lambat. Dengan asumsi bahwa pengetahuan Mo Beichen benar, artefak mendalam spasial memerlukan waktu beberapa ribu tahun untuk pulih setelah upaya penindikan spasial pertama mereka. Namun, ia mulai pulih semakin cepat setelahnya, yang menunjukkan bahwa Raja Neraka telah mempersingkat masa pemulihannya secara drastis. Saat ini, hanya perlu 50 tahun untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dengan kata lain,
Ciu Yao menatap langsung ke mata Yun Ce dan berkata, jalan spasial yang menghubungkan jurang neraka dan alam dewa awal mutlak akan terbuka hanya dalam 50 tahun, dan kali ini, orang-orang yang muncul di dunia kita tidak akan menjadi pionir. 50 tahun, Yun Ce perlahan mengepalkan tinjunya sambil menjawab dengan senyuman singkat, aku tidak pernah mengira angka itu akan membuatku merinding. Maaf, tapi kamu melupakan sesuatu. Kata-kata Ciu Yao selanjutnya menenggelamkan hati Yun Ce ke dalam jurang terdingin. Ingat gelombang hitam waktu. Abis saat ini sedang mengalami air pasang, jadi waktu mereka bergerak 10 kali lebih cepat dari jam. Dengan kata lain, 50 tahun di abis. Hanya 5 tahun di dunia kita. Retak, retak, retak. Yun Ce perlahan bangkit. Tulang jarinya benar-benar terkilir karena banyaknya kekuatan yang dia berikan pada jari-jarinya. Ekspresinya tampak gelap dan hilang. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. 50 tahun hanyalah momen singkat dalam sungai panjang sejarah. Tidak mungkin terjadi perubahan mendasar dalam waktu sesingkat itu. Mo Beichen bisa saja muncul 50 tahun kemudian, dan dia masih merasa tidak berdaya dan putus asa seperti sekarang. 5 tahun, dalam skala universal, itu hanya sejentikan jari. Ciu Yao juga bangkit. Dia dengan lembut memegang lengannya dan mengawasinya dalam diam. Untuk sementara waktu, satu-satunya suara yang mengganggu kesunyian adalah detak jantung Yun Ce yang kacau dan keras. Lama kemudian, Yun Ce akhirnya berkata, energi primal chaos di dunia ini langka, jadi ada batasan seberapa kuat seseorang bisa menjadi. 5.000 atau bahkan 50.000 tahun lagi bisa berlalu, dan masih mustahil mencapai lompatan kekuatan kualitatif. Kalau begitu, apa bedanya jika musuh datang dalam 50 tahun atau hanya 5 tahun? Nada suaranya tenang, dan detak jantungnya menjadi stabil saat mencapai akhir kalimatnya. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Yun Ce menoleh ke arah Ciu Yao dan bertanya, apakah kamu sudah mengetahui secara pasti apa artefak mendalam spasial yang aneh itu? Sayangnya tidak ada. Ciu Yao menggelengkan kepalanya. Konon, Mo Beichen melihat sekilas garis samar artefak mendalam itu tepat sebelum dia dikirim ke lorong abisal. Kalau tidak salah, bentuknya seperti cermin yang aneh. Cermin. Tiba-tiba, pandangan Ciu Yao menjadi kabur, dan rasa sakit yang luar biasa muncul dari lautan jiwanya. Dia tanpa sadar menekankan tangan ke dahinya saat dia mengerang. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Yun Ce buru-buru menangkap pergelangan tangannya. Apa yang salah? Dengan mata masih terlihat sedikit linglung, Ciu Yao perlahan menurunkan tangannya dan bergumam, cermin, cermin. Yun Ce berbisik, apakah kamu ingat sesuatu? Ciu Yao memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membukanya sekali lagi, dia berkata, jiwa Kaisar Iblis Nirwanaku bereaksi ketika aku menyebutkan cermin berbentuk aneh itu, dan aku tidak ingat kapan terakhir kali cermin itu bereaksi sekuat ini. Artefak mendalam spasial, cermin, dia bergumam lagi. Pasti ada jejak yang relevan di jiwa Kaisar Iblis Nirwana. Wajah Ciu Yao menjadi kesakitan sekali lagi. Dia hanya mewarisi sebagian kecil dari jiwa Kaisar Iblis Nirwana. Kenangan kuno yang terukir di dalamnya rusak, tidak lengkap, dan buram, jadi jarang sekali ia bereaksi terhadap apapun. Namun, itu juga merupakan fakta bahwa ia bereaksi paling keras ketika dia menghubungkan gagasan artefak mendalam spasial dan cermin berbentuk aneh. Jelas, apapun artefak spasial berbentuk cermin ini, dulunya benda itu sangat penting bagi Kaisar Iblis Nirwana. Ciu Yao mencoba yang terbaik untuk mengingat secara spesifik, tetapi yang dia dapatkan dari usahanya hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak dapat mengingat detail apapun sama sekali. Sudah cukup, kata Yun Ce lembut, jiwamu masih terluka akibat pertempuran melawan Mo Beichen. Anda tidak boleh menekankannya lebih dari yang sudah-sudah. Oke. Ciu Yao berhenti memaksakan diri. Kalau begitu, aku akan memberitahumu secara kasar tentang struktur kekuatan dunia abis. Sebenarnya, bisakah kamu menyimpannya untuk lain waktu? Kata Yun Ce, kamu bisa memberitahuku ketika jiwamu sudah istirahat sepenuhnya. Semakin banyak yang saya tahu, semakin sulit bagi saya untuk tetap tenang. Dia melihat keluar aula. Sampai saat itu tiba, saya ingin menggunakan waktu ini untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, dan memikirkan langkah masa depan saya dengan benar. Udaranya tipis, dingin,
dan diwarnai dengan sedikit kecemasan dan kekacauan. Di langit, Yun Ce menatap dunia di bawah kakinya tetapi tidak bisa memikirkan kepanikan yang sedang melandanya saat ini. Dia menatap kosong pada bekas darah di telapak tangannya untuk beberapa saat. Dia telah pulih setelah beberapa hari dalam kedamaian dan ketenangan, namun seluruh tubuhnya masih dipenuhi bekas luka memudar yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Setiap kali dia mengira kekacauan dalam hidupnya telah berakhir, tragedi yang lebih besar akan menimpa kepalanya seperti ember dingin. Mungkin sudah ditakdirkan bahwa dia akan menjalani kehidupan yang penuh gejolak selamanya. Ayah, Yun Wuxin memanggilnya sambil berjalan ke arahnya dengan langkah kaki yang ringan. Dia menatapnya dengan kekhawatiran mendalam di matanya. Alih-alih berbalik menghadapnya, dia berkata dengan suara lembut, "Saya ingin jalan-jalan, Wuxin. Akankah kamu bergabung denganku?" "Oke." Yun Wuxin mengangguk patuh. "Kemana kita akan pergi, ayah?" Keheningan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan sebelum akhirnya dia berkata, "Tempat Suhe." Yun Ce dan Yun Wuxin melewati formasi spasial dan tiba di alam laut dalam. Sejak mutiara ilahi laut dalam dihancurkan, alam laut dalam 10 arah telah terserap dalam atmosfer yang gelap dan tanpa harapan. Kemanapun dia memandang, para penjaga yang lesu dengan mata kosong berjalan-jalan tanpa jiwa. Chang Suhe dengan cepat mendeteksi kehadirannya dan muncul di sisinya. Tentu saja dia ditemani oleh Ruiyi. "Kamu masih terluka, suamiku. Kamu seharusnya memanggilku ke tempatmu jika kamu membutuhkanku." Dia memandangnya dari atas ke bawah dengan cemas sambil menegurnya dengan suara mendesak. Dia santai hanya setelah dia memastikan bahwa auranya cukup stabil. "Tenang, Bibi Suhe, tidak ada yang lebih baik dari ayahku selain pulih." Yun Wuxin menghibur sambil tersenyum. Chang Suhe melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan perasaannya, tapi Yun Ce tetap tidak berusaha untuk melihat sekilas kesedihan dan kesedihan yang dia bawa dalam hati dan jiwanya. "Di mana adikmu dimakamkan, Suhe?" Yun Ce bertanya pelan. Mata Chang Suhe membeku sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. "Saat kakak saya masih hidup," dia berkata berkali-kali bahwa dia tidak dapat membayangkan mengapa ada orang yang ingin terjebak di satu tempat setelah mereka meninggal. Katanya dia lebih suka berpencar di lautan dan mengikuti ombak kemana-mana. "Itulah sebabnya saya belum memindahkannya ke makam leluhur. Jenazahnya telah tersebar di seluruh God Realm of Absolute Beginning, dan mengenai barang miliknya, saya telah menyebarkannya ke laut dalam saat dia bertanya kapan dia masih hidup." Bibir Yun Ce bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chang Suhe melanjutkan, "Saudara meninggalkan suara jiwa untukku dan semua dewa laut sebelum dia meninggal, dan dia menyatakan bahwa orang berdosa keturunan laut dalam yang tak termaafkan tidak pantas memiliki tablet peringatan di alam laut dalam. Dia sendiri tidak menginginkan hal seperti itu." Chang Suhe mengangkat kepalanya, sedikit. Ia membutuhkan seluruh kendalinya untuk menahan air mata yang mengancam akan mengalir di pipinya. "Saya telah mengikuti keinginannya sampai ke intinya. Chang Xitian adalah mantan kaisar Dewa Laut Dalam, namun dia tidak meninggalkan tubuh apapun dan tidak memasuki makam. Dia bahkan tidak memiliki tablet peringatan untuk mengingatnya. Itu sangat menyedihkan, tapi juga sangat keren." Setelah Yun Ce pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum kecil. Kedengarannya dia baik-baik saja. Chang Suhe berkata, "Aku tahu kamu ingin bertemu dengannya, tapi aku yakin kakakku sangat tersanjung hanya dengan pemikiran itu." Yang terjadi justru sebaliknya. Yun Ce menghela nafas. "Dunia merasa sangat tersanjung memiliki dia. Saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika bukan karena dia." Chang Suhe perlahan menutup matanya. "Jika kakakku bisa mendengar ini, maka aku yakin dia akan meninggal tanpa penyesalan." Yun Ce menggelengkan kepalanya. "Aku penasaran. Dia adalah pria yang tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Sama saja, sepertinya dia tidak akan peduli jika seseorang memberikan penghormatan terakhirnya atau tidak." Chang Suhe menatap matanya sejenak sebelum berkata dengan lembut, "Suamiku, matamu memberitahuku bahwa kamu telah membuat keputusan yang sangat penting." "Ya." Yun Ce menatap kembali ke mata yang sepertinya menyimpan semua kelembutan di alam semesta dan berkata, "Ada tempat yang harus aku kunjungi, apapun yang terjadi." Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Wuxin tidak mengerti apa yang dia katakan dan menatapnya dengan bingung. Bibir Chang Suhe terbuka saat bergumam hampir terlalu pelan untuk didengar siapapun. "Apakah itu jurang neraka?" "Ah!" Yun Wuxin berseru kaget sebelum secara naluriah memegang lengan baju ayahnya. Yun Ce mengangguk sebelum tersenyum padanya.
Seperti yang diharapkan darimu, aku tahu kamu akan bisa mengetahui pikiranku bahkan jika aku mencoba menyembunyikannya. Bab 1969 melampaui jangkauan bulan dan bintang 1. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Suara Chang Suhe lembut, namun riak-riak yang tidak bersuara dan mengganggu di matanya menceritakan kisah yang berbeda. Matamulah yang memberitahuku segalanya, suamiku. Jurang maut, jurang ketiadaan. Ruiyi berseru kaget. Tapi, bagi penghuni alam dewa, jurang ketiadaan adalah simbol ketiadaan dan kematian mutlak. Semakin tinggi levelnya, semakin dalam kebenarannya dirasakan. Yun Ce berkata, Ratu Iblis mencuri sebagian pengetahuan dan ingatan Mo Beichen. Seperti yang kami duga, ada dunia lain di dasar Abyss of Nothingness, artinya jatuh ke dalam abyss belum tentu berarti kematian. Kemungkinan besar, aku akan jatuh ke dunia yang dikenal sebagai Abyss. Yun Ce menjaga penjelasannya tetap jelas dan ringkas, namun kedua wanita itu tahu betul bahwa kebenaran yang luar biasa seringkali disertai dengan bahaya yang luar biasa. Ruiyi berkata dengan suara gemetar, tapi, bahkan jika kamu berhasil mencapai dunia di luar Abyss of Nothingness, apa yang mungkin bisa kamu lakukan di sana? Satu Mo Beichen sudah cukup menakutkan, seluruh dunia yang... Dia tiba-tiba memotong dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya. Dalam kekhawatirannya, dia tidak menyadari bahwa dia telah melanggar hingga semuanya sudah terlambat. Chang Suhe menatapnya sekilas sebelum kembali menatap Yun Ce. Saya yakin suami saya sudah punya rencana yang matang. Pada saat inilah Yun Ce menghadiahkan Chang Suhe tablet batu yang ditinggalkan oleh dewa jahat sendiri. Seni dewa jahatku berasal dari seni tabu. Oleh karena itu, ini adalah kekuatan tabu yang tidak termasuk dalam hukum surgawi, dan tidak dapat dibandingkan dengan seni mendalam dunia fana. Jika Anda mampu mengumpulkan semua inti unsur, Anda akan mencapai alam yang dikenal sebagai guru ilahi, oleh manusia. Anda belum berada di alam dewa, tetapi Anda akan mampu melepaskan kekuatan dewa. Tidak ada lagi dewa dan iblis, dan tatanan lama alam semesta telah runtuh. Namun, hilangnya aura ketuhanan telah melambat, dan tatanan baru cenderung menuju stabilitas. Jika dewa baru lahir di dunia ini, itu pasti akan mengganggu tatanan baru dan merugikan manusia. Jika Anda adalah orang jahat, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi semua orang. Oleh karena itu, saya telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang untuk menghilangkan potensi bahaya untuk selamanya. Jika kamu mampu mengumpulkan semua inti elemen, kamu belum berada di alam dewa, tetapi kamu akan dapat melepaskan kekuatannya, ulang Chang Suhe sambil matanya berbinar dengan segudang emosi. Apakah ini kata-kata terakhir dari dewa jahat kuno? Itu betul. Yun Ce menyimpan tablet batu itu sebelum melanjutkan, faktanya, vena mendalam dewa jahat yang aku warisi belum lengkap. Ia kehilangan inti kekuatannya, dan inti itu telah dilemparkan ke dalam jurang ketiadaan oleh dewa jahat sebelum dia meninggal. Itulah sebabnya saya tidak dapat memasuki alam master ilahi, apapun yang saya coba. Jika aku bisa melewati Abyss of Nothingness dan memasuki dunia yang dikenal sebagai Abyss dengan selamat, mungkin aku masih bisa mendapatkan kembali inti yang hilang itu dan mengembalikan vena mendalam dewa jahatku ke keadaan semula. Kemudian, Yun Ce mengangkat tangannya sedikit sementara kegelapan berkumpul di belakang pupil matanya. Aku juga akan menjadi dewa. Saya adalah penerus dewa penciptaan dan kaisar iblis. Lalu bagaimana jika Abyss penuh dengan dewa? Baik di dunia ini atau di Abyss, tidak ada yang akan melampaui pertumbuhan atau batasku. Chang Suhe memperhatikannya saat dia berbisik, memang. Tidak peduli ke dunia mana kamu pergi, suamiku akan selalu menjadi penguasa segalanya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek diri sendiri. Itulah yang ingin saya yakini, tapi sejujurnya, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti mengenai hal ini. Itu sebabnya aku datang untuk meminta nasihatmu, Suhe. Keheningan yang sangat lama kemudian, Chang Suhe berbisik lagi, kapan kamu berangkat, suamiku? Dalam 10 hari, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Petik 2 tanda seru petik 2. Pupil Yun Wuxin bergetar hebat saat bibirnya terbuka dan tertutup berulang kali. Dia harus menggigitnya agar dirinya tidak berbicara sembarangan. Kita hanya punya waktu 5 tahun sampai jalur antara Primal Chaos dan Abyss terbentuk sekali lagi. Yun Ce memberitahu Chang Suhe kebenaran yang mengerikan bahwa dia tidak akan pernah bisa memberitahu publik kecuali dia ingin dunia jatuh ke dalam kekacauan total.
Lupakan merencanakan langkahnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunda keputusannya. Situasinya sangat buruk. Meski begitu, Chang Suhe tetap tenang dan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, dan suaranya tetap selembut sutra. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan, suami? Yun Ce, kekuatan terbesar Anda bukanlah kekuatan tak tertandingi yang ada di dalam diri Anda. Matalah yang membunuh kucing dan menenggelamkan jiwa, kata Chang Suhe sambil menatap matanya. Dia tampak terobsesi dan tertarik seperti saat itu. Faktanya, Yun Ce mengingat percakapan itu dengan sangat baik. Dia tidak tahu apakah Chang Suhe menyadari hal ini, tetapi mata birunya yang dalam juga menarik perhatiannya, perpaduan indah antara cahaya dan kabut yang sama misterius dan tak dalamnya seperti jiwanya. Pada akhirnya, Chang Suhe hanya memberi satu nasihat kepada Yun Ce. Kamu memang tiada taranya di dunia ini, suamiku, tapi kamu pasti akan menjadi lemah dan sendirian saat pertama kali tiba di Abyss, ucapnya. Namun, saya yakin perjalanan Anda hanya akan pahit, bukan sulit. Kekuatanmu jauh lebih dari sekedar kekuatan yang tumbuh tanpa batas. Chang Suhe memperhatikan punggung Yun Ce saat dia dan Yun Wuxin pergi. Dia tidak memalingkan muka untuk waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian, Rui akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Saya takut. Chang Suhe tersenyum kecil. Mengapa? Kamu tidak takut ketika akhir hidupku sudah dekat, dan kamu berencana untuk mati bersamaku, ketika kamu marah atas perlakuan suamiku terhadapku dan mengkritiknya secara langsung. Kau tahu, mereka bahkan tidak sama, jawab Rui dengan sedih. Anda baru saja menjadi sehat dan memulai kehidupan sejati Anda. Kenapa nasib tidak membiarkan kita semua begitu saja? Dia mengikuti pandangan Chang Suhe. Aku ingin tahu siapa yang akan menemani Kaisar Yun dalam perjalanannya kali ini. Setidaknya aku tahu Ratu Iblis akan mengikuti. Pengetahuan itu saja membuat saya merasa jauh lebih mudah. Chang Suhe menggelengkan kepalanya dan menyatakan dengan sangat pasti, dia akan pergi sendiri. Petik 2 tanda seru petik 2. Kulit Rui segera berubah menjadi putih pucat. Saat itulah Chang Suhe berbalik dan berkata, ayo, Rui. Kemana kita akan pergi? Rui bertanya tanpa sadar. Senyuman anggun terlihat di bibir Chang Suhe. Kami akan menyiapkan makanan enak dan mainan menyenangkan untuknya. Apa? Pelayannya tidak mengharapkan hal itu sama sekali. Kami hampir tidak tahu apa-apa tentang Abyss, kata Chang Suhe, tetapi jika ada satu hal yang dimiliki oleh dunia, pesawat, atau makhluk hidup manapun, itu adalah emosi. Barang-barang yang kami persiapkan tidak hanya akan membantu perkembangannya, tetapi juga akan memberinya lebih banyak teman dan menarik lebih banyak gadis. Mata Rui melebar seperti piring. Petugas yang terperangah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Nona, apakah Anda benar-benar tidak khawatir atau takut sama sekali? Dia sudah mengambil keputusan. Apa yang akan mengubah kekhawatiran atau ketakutan? Masih tersenyum, Chang Suhe menambahkan, hanya ada satu hal yang benar-benar saya khawatirkan, dan itu adalah turunnya dia ke jurang ketiadaan. Jika dia berhasil mencapai dunia yang dikenal sebagai Abyss dengan selamat, maka sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa pertarungannya sudah setengah dimenangkan. Saya tidak mengerti, jawab Rui dengan bingung. Mo Bei Chen sangat menakutkan, namun dia hanyalah seorang ksatria penjaga di jurang neraka. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkan dan hebatnya dunia lain. Itu karena suamiku baru berusia 30-an. Mata Chang Suhe semakin menjauh sekali lagi. Sebelum Kaisar Yun berkuasa, siapa yang percaya bahwa seorang pemuda berusia 30-an akan menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh alam dewa, dan melakukannya hanya dalam beberapa tahun. Orang tinggi dan perkasa macam apa yang benar-benar meningkatkan kewaspadaannya terhadap anak semuda itu. Jangan khawatir. Aku yakin Ratu Iblis akan mengajarinya cara memanfaatkan keuntungan ini secara menyeluruh. Ketika alam laut dalam 10 arah sepenuhnya berada di belakang mereka, Yun Wuxin akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan meraih lengan baju ayahnya. Dia tergagap dengan suara penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ayah, apakah kamu benar-benar pergi ke tempat itu? Yun Ce menatap mata putrinya dan berkata dengan tenang, aku tidak punya pilihan. Pupil Yun Wuxin bergetar semakin keras. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yun Ce meremas tangannya. Meski begitu, bukan berarti aku tidak ingin pergi ke sana.
Yun Ce menatap ruang gelap di atas kepala mereka. Wuxin, aku dikelilingi olehmu dan semua orang yang kucintai, didukung oleh pengikut yang tak terhitung jumlahnya, dan dipuja oleh lebih banyak orang. Dan peziarah. Tapi sejujurnya, aku selalu merasa sendirian. Sebagai pembawa Kaisar Iblis dan warisan Dewa Penciptaan, mau tak mau aku meremehkan segala sesuatu di sekitarku, tidak peduli bagaimana aku mencoba melawan naluri. Hal ini terutama berlaku setelah satu-satunya Kaisar Yun. Saya sendiri yang berdiri di puncak di mana segala sesuatunya serendah debu. Itu hakmu, ayah. Itu yang pantas kamu dapatkan, jawab Yun Wuxin. Yun Ce tersenyum. Itulah yang kamu pikirkan. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang lain. Tidak hanya itu, Anda semua tampaknya berpikir bahwa tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal yang tidak dapat saya lakukan, dan tidak ada orang yang dapat melakukan hal yang tidak dapat saya lakukan. Misalnya, ketika musibah ini menimpa kita, padahal saya hanyalah macan kertas di hadapan ancaman tersebut, bahkan saya berpikir bahwa tidak ada harapan bagi dunia ini. Saya salah. Yun Ce menatap ruang tak terbatas di bawah kakinya. Dunia ini tidak pernah menjadi milikku sendiri untuk dikuasai. Sama halnya, nasibnya tidak pernah menjadi keputusan saya sendiri. Tanpa pengorbanan Yan Wan, Yan Tu, Yan Tri, dan dua senior Qianye, aku pasti sudah dibunuh oleh Mo Beichen. Tanpa kekuatan suci spasial Mei Yin, pelarian hanyalah sebuah pemikiran mewah. Tanpa Chang Xitian dan Huo Poyun, hal terbaik yang bisa saya harapkan adalah akhir tanpa harapan. Bahkan jika bencana ini tidak pernah terjadi, aku, yang disebut Kaisar Yun, tidak akan pernah bisa menguasai dunia ini tanpa Ratu Iblis. Saya tidak pernah mempunyai kemampuan. Paling-paling, dunia yang saya kuasai akan dipenuhi dengan perselisihan dan kekacauan. Itu sama sekali tidak benar, ayah. Yun Wuxin menggenggam tangan ayahnya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kaulah alasan mengapa bencana ini bisa dicegah, ayah. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya dapat Anda lakukan, dan tidak ada orang yang lebih pantas untuk menguasai dunia selain Anda. Itu sebabnya kamu tidak boleh menyangkal dirimu sendiri seperti ini. Seseorang salah memahami maksudku, begitu. Yun Ce mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Kapan aku pernah menyangkal diriku sendiri? Saya, ayahmu, tidak ada bandingannya di dunia ini, dan itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Saya hanya mengatakan bahwa saya mempelajari kembali hal-hal tertentu yang seharusnya saya ketahui. Yun Wuxin buru-buru mempertahankan rambutnya sebelum Yun Ce benar-benar menghancurkan gaya rambutnya. Dia bergumam memprotes, ayolah, aku bukan anak kecil lagi. Yun Ce melanjutkan, orang yang paling membuatku menyadari hal ini tentu saja, Chang Xitian. Di mata orang-orang, dia adalah orang yang tidak sopan dan gila, atau kaisar dewa yang paling rendah dan paling tidak memenuhi syarat dalam sejarah alam dewa. Sebelum bencana terjadi, dia berulang kali menyeberang ke padang rumput yang lebih hijau dan tunduk pada kekuatan yang lebih besar lebih cepat dari siapapun. Dia mendapat julukan vulgar yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tapi julukan yang paling sering dia gunakan saat dia melayaniku adalah anjing tak bertulang. Dia tidak pernah mencoba menggunakan alam laut dalam untuk memaksa orang-orang menutup mulut. Dia bahkan tidak pernah mencoba membela diri. Itu karena dia tidak pernah memedulikan pendapat mereka sedikit pun. Tetapi ketika bencana melanda, dan para penyerbu mengancam akan membuat kita semua kewalahan, mereka yang disebut jiwa-jiwa saleh inilah yang pertama-tama menyerah tanpa perlawanan, dan mereka mencemoohnya sebagai anjing tak berdaya, yang mengorbankan nyawanya sendiri dan masa depan rakyatnya, wilayahnya untuk membentuk tulang punggung perlawanan yang paling tangguh. Dia merendahkan banyak orang yang percaya diri mereka berbudi luhur. Mereka tidak akan pernah lagi bisa menyebut nama Chang Xitian tanpa merasa malu. Dia meletakkan tangannya di bahu lembut putrinya dan berkata dengan lembut, Chang Xitian adalah bawahan kaisar dan penghuni primal chaos. Jika dia dapat memenuhi tanggung jawabnya dan seterusnya, lalu bagaimana saya, kaisar dunia ini, dapat melakukan hal yang lebih sedikit lagi? Itulah sebabnya, Wuxin, putriku, dia berkata sambil tersenyum, saya telah gagal menjadi ayah yang baik sejak lama, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar yang bertanggung jawab, bukan? Bibir Yun Wuxin bergetar. Beberapa saat kemudian, air mata mulai mengalir di pipi mulus dan pucatnya. Bab 1970 melampaui jangkauan bulan dan bintang 2. Bab yang diedit sebagian, puing-puing.
Ketika dia berumur 11 tahun, dan dia menemukannya untuk pertama kalinya, dia memeluknya erat-erat dan berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus ketidakhadirannya di awal kehidupannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kehilangan dia lagi. Dia telah gagal. Sebelum kembali ke alam dewa, dia telah berjanji padanya bahwa dia akan kembali ke sisinya segera setelah semuanya selesai. Dia bersumpah akan melindunginya selama sisa hidupnya dan tidak pernah meninggalkan sisinya lagi. Dia tidak pernah kembali. Setelah dia menjadi Kaisar Yun, dengan hati yang penuh penyesalan, dengan suara yang tidak akan membiarkan perbedaan pendapat bahkan dari dirinya sendiri, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya atau membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Tetapi, berkali-kali, dia telah menyakiti orang-orang yang paling tidak ingin dia sakiti. Beberapa saat kemudian, dia menahan isak tangisnya dan menatap lurus ke arahnya. Dia menyatakan, Anda tidak bisa memutuskan apakah Anda seorang ayah yang baik atau tidak. Saya bersedia, Yun Che, saya bisa mengabaikan semua janji Anda sebelumnya. Tatapannya menembus air matanya dan menghangatkan mata Yun Che. Tapi kali ini, kamu harus kembali dengan selamat dan utuh. Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli berapa lama, kamu harus kembali. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan air matanya, dan air matanya masih terus mengalir di pipinya seperti mutiara. Dia tidak bisa dan tidak akan membayangkan apa yang mungkin terjadi pada ayahnya setelah dia jatuh ke dalam jurang maut yang menakutkan itu. Jika kamu bisa melakukan itu, katanya dengan suara gemetar dan memohon, maka kamu adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Nafas Yun Che bertambah cepat dan tidak teratur. Dia perlahan mengepalkan jari-jarinya yang gemetar. Yun Wuxin mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk Yun Che erat-erat. Jika kamu bersedia menjadi kaisar yang bertanggung jawab bagi dunia, maka tentunya kamu bersedia menjadi ayah terbaik di dunia untukku, kan? Yun Che memeluk putrinya dan memeluknya erat-erat. Dia memejamkan mata dan berbisik dengan suara paling lembut yang bisa dikerahkannya, tentu saja. Lagi pula, aku punya ikatan di dunia ini yang tidak akan pernah bisa aku putuskan. Yun Wuxin meletakkan jarinya pada batu suara berkilau 3 warna yang selalu dia kenakan di lehernya. Jika kamu merasa ingin mempertaruhkan nyawamu, dengarkan dentingan batu suara mengkilap dan ingat semua yang kamu katakan kepadaku hari ini. Saya akan. Yun Che mengangguk dengan kuat. Setelah mereka meninggalkan wilayah ilahi selatan, Yun Che membawa Yun Wuxin kembali ke Blue Pole Star. Mereka mendarat di alam iblis ilusi. Wuxin, bisakah kamu memberitahu ibu dan majikanmu tentang keputusanku terlebih dahulu? Kaisar Yun yang biasanya tak tersentuh kini tampak berkeringat karena khawatir. Terutama Bibi Mukai. Dia adalah orang yang paling keras kepala di antara mereka semua. Lebih baik jika kaulah yang memberitahunya tentang hal ini, bukan aku. Keberangkatan ini akan berbeda dari semua keberangkatan lainnya di masa lalu. Itu karena hidupnya akan berada dalam bahaya besar sejak dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Aku tahu, Yun Wuxin meyakinkannya dengan senyum manis di wajahnya. Kamu yang terbaik dalam membujuk wanita. Lakukan yang terbaik. Yun Che hanya bisa membalas tawa masam dan tak berdaya. Setelah Yun Wuxin pergi, Yun Che mendongak dan menatap langit biru tak berawan sebentar. Dia bertanya-tanya apakah dia akan pernah melihat kedamaian sejati dalam hidupnya. Kau kembali, CR, sebuah suara yang dalam dan hangat terdengar di belakang punggungnya. Yun Che berbalik dan melihat Yun King Hong tersenyum padanya. Ayahnya mengangguk sebagai jawaban sebelum menjawab, saya mendengar apa yang terjadi di alam dewa. Saya juga sadar bahwa situasi sebenarnya 1000 kali lebih berbahaya daripada apa yang mereka katakan kepada saya. Ya, jawab Yun Che, tapi kita sudah mengatasinya, jadi semuanya baik-baik saja. Tidak, bukan itu. Yun Che menatapnya. Aku bisa melihat kesuraman di matamu, kejadian itu mungkin sudah berakhir, tapi itu hanyalah permulaan, bukan akhir, kan? Pemahamannya membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal anak laki-laki sebaik ayahnya. Dia mungkin Kaisar Yun sekarang, tapi Yun King Hong akan selalu mengetahuinya. Yun King Hong menghampirinya dengan ekspresi damai di wajahnya, jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Tidak perlu berbasa-basi dengan saya, meskipun itu adalah sesuatu yang saya mungkin tidak mengerti. Aku ayahmu. Yun Che terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya, Ayah, bagaimana ayah bisa tetap tenang selama masa-masa tersulit dalam hidup ayah dan ibu? Tersusun.
Yun Qinghong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mungkin memang begitu. Namun Anda sadar bahwa ketenangan tidak selalu muncul dari rasa percaya diri, bukan? Terkadang, hal itu mungkin lahir dari keputusasaan yang mutlak. Yun Ce, saat itu, ibumu dan aku sangat keracunan, energi dan kekuatan hidup kami sudah habis, Duke berkuasa, keluarga Yun sibuk melawan dirinya sendiri, dan permaisuri iblis kecil sendiri berada dalam bahaya. Kemanapun saya memandang, yang saya lihat hanyalah keputusasaan. Itulah mengapa saya tenang. Mengapa saya harus takut pada apapun ketika situasinya benar-benar tidak bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Itulah sebabnya kedatanganmu benar-benar merupakan keajaiban, yang lahir melampaui segala perhitungan dan perjuangan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yun Ce dengan keras. Namun, kamu masih memiliki harapan, harapan yang mungkin akan menang jika kamu memberikan segalanya. Apakah saya benar? Ya, Yun Ce mendongak sedikit. Masih ada harapan. Kalau begitu, itu sudah cukup, kata Yun Qinghong sambil tersenyum. Karena kamu telah mengkonfirmasi langkahmu selanjutnya, yang tersisa hanyalah memberikan segalanya dan menyelesaikannya. Memang benar bahwa hasil akhirnya tidak pasti, tapi sekali lagi, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun, bukan? Jadi alihkan pandanganmu dari masa depan, dan lakukan yang terbaik saat ini. Anda juga dapat memperlakukannya sebagai perjalanan untuk melampaui pengakuan dan cakrawala Anda sendiri. Juga, identitas terbesarmu saat ini adalah kaisar dunia ini. Apa yang akan Anda lakukan, apa yang harus Anda lakukan, adalah menyelamatkan dunia ini dari bahaya. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan, hal pertama yang harus Anda hilangkan adalah kecemasan dan kehati-hatian yang berlebihan. Yun Qinghong menatap mata putranya dan meletakkan tangannya yang lebar di bahunya. Percayalah pada orang-orang di sekitar Anda. Kami semua jauh lebih tangguh dari yang Anda kira. Kultivasi saya mungkin tidak akan habis, tetapi bahu saya masih cukup kuat untuk menopang nasib keluarga Yun selama 10.000 tahun ke depan. Petik 2. Rasa sesak di dada Yun Ce memudar seperti kabut. Saya mengerti, ayah. Yun Qinghong mengangguk, dan ayah dan anak itu saling tersenyum. Pada saat itulah udara tiba-tiba bergetar dengan serangkaian dentuman sonik. Suhu di sekitarnya juga mulai meningkat dengan cepat. Yun Qinghong mengangkat alisnya sebelum berlari pergi dalam sekejap. Satu-satunya kata yang dia tinggalkan adalah, namun pertarungan ini adalah pertarunganmu sendiri, jadi aku serahkan padamu. Semoga beruntung. Hahaha. Gemuruh. Permaisuri setan kecil mendarat dalam hembusan angin panas dan energi dan mengguncang seluruh kediaman Yun. Wilayah ilahi timur, alam dewa api. Batu nisan Huopoyun telah diletakkan di depan penjara Inferno penguburan dewa kuno. Disinilah dia mendapatkan berkah jiwa gagak emas. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin penjara Inferno penguburan dewa kuno menjadi tempat peristirahatannya. Tanpa Huopoyun, panas abadi alam dewa api tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aula kerajaan dewa api, sebuah bangunan yang dibangun untuk Huopoyun, juga sangat sunyi senyap. Saat ini, Yan Wanchang, Yan Juhai dan Huo Ruli semuanya hadir di aula utama aula kerajaan dewa api. Namun suasananya terasa berat, sedih, sunyi, sepi dan dingin. Dengan meninggalnya Poyun, alam dewa api tidak lagi memiliki raja, kata Huo Ruli sambil menatap atap aula utama, tatapannya jauh dan tidak fokus. Dia teringat hari di mana Huo Poyun dinobatkan sebagai raja kerajaan di aula ini. Setelah pintu tempat ini ditutup, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tempat ini bisa melihat cahaya siang hari lagi. Yan Wanchang dan Yan Juhai tidak mengatakan apapun. Mereka tahu betul bahwa warisan Huo Poyun telah hilang untuk selamanya. Dia juga tidak memiliki keturunan yang mungkin memiliki garis keturunan gagak emas. Seolah-olah itu belum cukup buruk, kemungkinan alam dewa api akan menghasilkan guru ilahi lainnya, paling rendah. Dengan kata lain, aula ini mungkin tidak akan pernah bersinar lagi. Bahkan jika alam dewa api, melalui keajaiban, berhasil menghasilkan guru ilahi yang lain, mereka tidak akan pernah mencapai ketinggian yang telah dicapai Huo Poyun. Masa keemasan alam dewa api hanya berlangsung singkat seperti kaktus yang mekar di malam hari. Namun tak seorang pun di keempat wilayah dewa berani memandang rendah alam dewa api yang menurun, bahkan 1000 generasi kemudian.
Itu karena mereka tahu bahwa Raja Alam Dewa Api telah mati untuk menyalakan api ilahi yang menyelamatkan seluruh dunia. Pada saat itulah suara langkah kaki yang lembut terdengar dari pintu masuk aula. Hebatnya, tidak satu pun dari 3 Master Sekte memperhatikan sesuatu sampai langkah kaki cukup keras untuk terlihat jelas. Mereka semua berbalik kaget sebelum pucat melihat apa yang mereka lihat. Ketiga Master Sekte berlutut pada saat bersamaan. Selamat bertemu, Yang Mulia. Kami tidak mengetahui Anda akan datang dan gagal memenuhi tanggung jawab sebagai tuan rumah. Kami sangat menyesal atas kesalahan kami. Pendatang barunya adalah Yun Che, tentu saja. Tapi dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh seorang wanita berbaju merah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bentuknya seperti peri, dan wajahnya seperti mimpi. Mereka memalingkan muka begitu mereka melihat sekilas wajahnya. Mereka yakin bahwa wanita secantik dan sedekat ini dengan Kaisar Yun pasti luar biasa. Bangkit, tidak perlu berdiri di atas upacara. Yun Che tidak bergerak, tapi medan kekuatan tak kasat mata mengangkat ketiga Master Sekte itu berdiri. Tatapannya mengarah ke belakang saat dia mengamati aula besar yang dulunya milik Huo Poyun. Ini pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tempat ini. Ada urusan apa Anda dengan kami, Yang Mulia? Yan Wanchang bertanya lebih dulu. Biasanya, pria itu hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yun Che, tapi sekarang dia tetap tenang dan serius. Itu karena hatinya telah layu dengan meninggalnya Huo Poyun. Seperti yang dikatakan Yun King Hong, keputusasaan secara alami mengarah pada ketakutan. Di sampingnya, Yan Juhai terus mencuri pandang ke wanita berpakaian merah dari sudut matanya. Itu karena gaun cantik yang dia kenakan, yang tampak seperti ditenun dari sinar matahari merah, memiliki tanda Dewa Burung Phoenix di atasnya. Yun Che menarik pandangannya dan berkata, aula ini penuh dengan aura api. Saya tahu Anda telah mencurahkan darah hidup Anda padanya. Sayang sekali jika ditutup selamanya. Ai, Huo Ruli menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Aula kerajaan adalah representasi dari Raja Alam Dewa Api. Jika tidak ada raja, maka tidak ada balai. Tebakan Yun Che tepat sekali. Ketiga Master Sekte tersebut tidak melakukan upaya apapun dalam membangun aula kerajaan Dewa Api, dan sekarang setelah Huo Poyun pergi, mereka tidak percaya ada jiwa di seluruh alam dewa yang pantas mendapatkannya lagi. Tidak perlu terlalu pesimis, Ketua Sekte, kata Yun Che. Alam Dewa Api mungkin telah kehilangan saudara Poyun, tapi bukan berarti ia kehilangan masa depannya. Tetapi, jiwa burung Vermilion, Phoenix, dan gagak emas telah lama binasa, dan warisan gagak emas Poyun juga hilang karena dia tidak meninggalkan keturunannya. Harapan apa yang tersisa bagi alam Dewa Api? Huo Ruli menjawab dengan nada kesakitan yang mendalam di suaranya. Mata Yun Che menyala-nyala saat dia memutar Feng Shui. Penghalang di sekelilingnya menghilang sesaat kemudian. Aura burung Phoenix yang murni dan halus menyebar ke sekeliling. Ketiga Master Sekte Dewa Api berputar ke arahnya pada saat bersamaan. Feng Shui tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya yang indah terbakar, sinar merah mulai keluar dari tubuhnya. Mereka digabungkan untuk membentuk gambaran ilahi Phoenix, yang tampak cukup kokoh untuk menjadi nyata. Teriakan Phoenix yang agung dan agung bergema di seluruh aula sedetik kemudian. Teriakan tak percaya dan keterkejutan keluar dari tenggorokan para Master Sekte pada saat yang bersamaan. Pupil mereka yang membesar sepenuhnya diselimuti oleh api merah. Master Sekte, Yun Che memulai sambil melihat ke arah orang-orang yang tertegun, bandingkan aura Phoenix-nya dan aura gagak emas Poyun, bagaimana menurutmu? Mulut Yan Juhai terbuka cukup lebar untuk memuat bola. Ketika dia mendengar pertanyaan Yun Che, dia perlahan berbalik ke arah Yun Che seolah lehernya berkarat. Butuh beberapa napas sebelum akhirnya dia menemukan suaranya. Siapa? Siapa dia? Namanya Feng Shui. Yun Che menggenggam tangannya sebelum melanjutkan, dia adalah salah satu istriku. Meneguk, ketiga Master Sekte menelan secara bersamaan. Syukurlah, mereka tidak begitu terkejut sehingga mereka bahkan melupakan etika dasar. Mereka buru-buru berlutut dan berkata, selamat bertemu, Yang Mulia. Tolong, Senior, Feng Shui menjawab dengan lembut, ini keterlaluan bagiku. Yun Che berbicara perlahan sehingga orang-orang yang tertegun bisa mengikuti kata-katanya, dia sama dengan kakak Poyun. Dia adalah pembawa penuh warisan jiwa Phoenix. Mulut Yan Juhai membuka dan menutup berulang kali, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Begitulah emosional yang dia rasakan saat ini.
Garis keturunan Phoenix dan jiwa ilahi Phoenix-nya setara dengan saudara Poyun. Alasan Anda belum pernah mendengar tentang dia adalah karena dia tinggal di alam rendah, dan dia hanya bisa berkembang pesat jika mempertimbangkan lingkungannya. Jika Huo Poyun tidak meninggal, Yun Ce mungkin tidak akan pernah melibatkan Feng Shui di dunia sekuler yaitu alam dewa.